Yang harus kita lihat dari lembaga di mana kita akan memasukkan anak-anak kita, kita lihat apakah di lembaga tersebut anak kita kalau masuk ke lembaga tersebut sholat apa tidak, baca Quran apa tidak, akhlaknya menjadi baik apa tidak. Kalau anak kita masuk ke lembaga tersebut, jaminannya anak kita pasti sholat, anak kita pasti baca Quran, anak kita akan berubah menjadi anak yang sopan, anak yang santun, yang berakhlakul karimah. Masukkanlah. Kalau anak kita dimasukkan ke lembaga, yang di lembaga tersebut pasti sholat, pasti baca Quran, diajarkan akhlakul karimah, suatu saat kalau kita nanti mati, maka anak kita akan tetap mendoakan kita. Anak kita akan melanjutkan sujud kita. Anak kita akan melanjutkan pengabdian kita. Anak kita akan melanjutkan bacaan Quran kita. Na'udzubillah, kalau kita memasukkan anak kita hanya melihat lembaga pendidikan yang mewah, yang bangunannya mentereng, tapi ternyata di dalamnya tidak ada sholat, di dalamnya tidak ada bacaan Quran, di dalamnya tidak ada akhlakul karimah, bahkan kepala sekolahnya non muslim, gurunya non muslim, tetap saja kita masukkan, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan salahkan kalau nanti ternyata anak kita terpengaruh oleh ajaran mereka, terpengaruh oleh agama mereka, terpengaruh oleh keyakinan mereka hingga meninggalkan Islam, maka kitalah orang yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap dosa yang dilakukan oleh anak kita selalu mengalir kepada kita, pasti akan ikut diseret masuk ke neraka bersama-sama dengan anak yang kita tidak didik. Kita punya anak perempuan dilamar oleh seorang pemuda yang begitu tampan, begitu kaya, namun apabila agamanya tidak baik, apabila dia tidak sholat, dia tidak baca Quran, tidak berakhlakul karimah, jangan diterima, jangan pasangkan dengan anak kita. Karena apa? Karena akan menentukan anak keturunan kita di masa yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Siapapun kita yang benar-benar Islam, yang benar-benar iman, pasti menginginkan keselamatan dimanapun dan kapanpun. Pasti menginginkan keselamatan tidak hanya di dunia, tapi juga ingin selamat nanti di akhirat. Dan supaya kita benar-benar selamat di dunia dan juga nanti di akhirat, maka syarat yang tidak bisa ditawar, kita harus selalu berpegang teguh pada agama Islam. Tidak boleh serambut pun kita terpengaruh oleh akidah, oleh ajaran, oleh agama di luar Islam. Karena Islam satu-satunya agama yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Bahwa sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, yaitu agama Islam. Dalam ayat lain firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka oleh Allah tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang itu apabila sampai mati tetap tidak Islam, sampai mati tetap tidak bersyahadat, maka orang tersebut akan menjadi orang-orang yang merugi, akan menjadi orang yang celaka di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita. Kita jaga anak kita jaga keluarga kita, jangan sampai masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Bagaimana caranya? Caranya tentu dengan berpegang teguh kepada agama Islam, dengan berpegang teguh kepada ajaran Islam. Jangan sampai terpengaruh oleh akidah, oleh ajaran dan agama di luar Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bahkan jika ada orang yang dulunya Islam, sampai tua Islam, namun sebelum mati dia keluar dari Islam, sebelum mati dia murtad, sebelum mati dia menyembah kepada selain Allah, dan tidak sempat segera kembali memeluk agama Islam, maka seluruh amalnya akan terhapus dan dia akan terancam masuk neraka selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang dulunya orang itu Islam, namun ternyata akhirnya dia menjadi orang yang murtad, keluar dari Islam, keluar dari golongan orang-orang yang beriman, dia menyembah kepada selain Allah, mengikuti hawa nafsunya. Ketika dia tidak segera kembali kepada Islam, tidak segera bersyahadat kembali, dan dia mati dalam keadaan kafir, habitat a'maluhum, sia-sia, semua amalnya terhapus. Semua amalnya terhapus.
Mungkin dia dulu pernah haji ke Baitullah. Mungkin dia adalah orang yang dermawan. Mungkin dia orang yang ahli tahajud, ahli puasa, banyak bersedekah, nyumbang ke masjid mungkin 100 juta, 1 miliar, 1 triliun pun sekalipun. Semuanya akan sia-sia. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu harus kita jaga iman kita, jaga agama kita. Jangan sampai keluar dari Islam, jangan sampai kita terpengaruh oleh agama, ajaran dan akidah di luar Islam. Dan orang yang seperti itu akan masuk neraka. Wa ulaika ashabun nar, akan menjadi penghuni neraka. Berapa hari? Apakah 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 100 tahun? Tidak. Hum fiha khalidun. Orang-orang yang murtad itu di dalam neraka itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Maka dari itu, mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga keturunan kita. Jangan sampai keluar dari Islam, karena hanya Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi Allah, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pesan saya, mohon dengan sangat, apabila kita ingin mendidik anak-anak kita, ingin menyekolahkan anak-anak kita, memasukkannya ke suatu lembaga, jangan hanya dilihat lembaga itu mentereng, lembaga itu mewah, lembaga itu maju, lembaga itu ternyata bertaraf internasional. Jangan. Yang paling penting yang harus kita lihat dari lembaga di mana kita akan memasukkan anak-anak kita, kita lihat apakah di lembaga tersebut anak kita kalau masuk ke lembaga tersebut sholat apa tidak, baca Quran apa tidak, akhlaknya menjadi baik apa tidak. Kalau anak kita masuk ke lembaga tersebut, jaminannya anak kita pasti sholat, anak kita pasti baca Quran, anak kita akan berubah menjadi anak yang sopan, anak yang santun, yang berakhlakul karimah. Masukkanlah. Urusan pintar tidak pintar urusan belakangan. Yang jelas, kalau anak kita dimasukkan ke lembaga, yang di lembaga tersebut pasti sholat, pasti baca Quran, diajarkan akhlakul karimah, suatu saat kalau kita nanti mati, maka anak kita akan tetap mendoakan kita. Anak kita akan melanjutkan sujud kita. Anak kita akan melanjutkan pengabdian kita. Anak kita akan melanjutkan bacaan Quran kita. Anak kita akan melanjutkan lalampahan sunnah-sunnah, asar-asar baik yang pernah kita contohkan kepada anak turun kita. Na'udzubillah, kalau kita memasukkan anak kita hanya melihat lembaga pendidikan yang mewah, yang bangunannya mentereng, tapi ternyata di dalamnya tidak ada sholat, di dalamnya tidak ada bacaan Quran, di dalamnya tidak ada akhlakul karimah, bahkan kepala sekolahnya non muslim, gurunya non muslim, tetap saja kita masukkan, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan salahkan kalau nanti ternyata anak kita terpengaruh oleh ajaran mereka, terpengaruh oleh agama mereka, terpengaruh oleh keyakinan mereka, hingga meninggalkan Islam, hingga dia tidak mau lagi mendoakan kita, tidak mau lagi melanjutkan sujud kita, tidak mau lagi melanjutkan bacaan Quran kita, maka kitalah orang yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan setiap dosa yang dilakukan oleh anak kita selalu mengalir kepada kita. Walaupun kita sudah ada di alam barzah, tetap aliran dosa itu akan selalu sampai kepada kita. Dan pada akhirnya kita pun yang mungkin di dunia ahli ibadah, ahli sedekah, ahli berbuat kebaikan, pasti akan ikut diseret masuk ke neraka bersama-sama dengan anak yang kita tidak didik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, setelah kita selesai mendidik anak kita besar, anak kita dewasa, mohon ketika mau dinikahkan, jangan sampai melihat calon pasangan anak kita hanya dari hartanya, hanya dari ketampanannya. Kita punya anak perempuan dilamar oleh seorang pemuda yang begitu tampan, begitu kaya, namun apabila agamanya tidak baik, apabila dia tidak sholat, dia tidak baca Quran, tidak berakhlakul karimah, jangan diterima, jangan pasangkan dengan anak kita. Karena apa? Karena akan menentukan anak keturunan kita di masa yang akan datang. Kalau anak kita tetap kita paksakan berpasangan dengan orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak peduli akan agamanya, maka cucu kita pasti juga tidak akan peduli kepada agamanya. Hingga dia akhirnya berpasangan mungkin dengan orang yang tidak Islam, akan bisa ikut tidak Islam. Siapa lagi yang akan bertanggung jawab? Tetap kitalah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dikokohkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diselamatkan dari pengaruh keyakinan, pengaruh ajaran, pengaruh agama di luar Islam. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما، ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة.